Kamu punya bakat menulis, mau nggak aku gabungin ke grup FDP? Mau dong. Ya, terus Mbak Siva tuh dari mana sih, Mbak? Pangandaran, Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Aku tuh mikirnya dari daerah Jawa Tengah gitu loh. Oh, enggak. Bahasa Sunda kata aku. Jawa Barat. Oke, Jawa Barat. Ya, terus Mbak, kalau misalnya Mbak, maaf ya, kebelet misal di daerah Malioboro itu gimana? Nah itu makanya aku jualannya tuh enggak yang seharian penuh, biar bisa diantisipasi. Ya, jadi dari jam 8 sampai jam 11 itu udah waktu yang pas. Kalau misalkan nanti banget ya kita nyarinya tuh yang paling mungkin di Benteng Federbeg ini, Mbak, yang ada toilet duduk luas kayak gitu. Tapi emang Mbak bisa kalau pindah sendiri dari dari kursi roda ke toilet kan harus berdiri, Mbak bisa? Kan ada suami. Oh, jadi diangkat gitu? Digendong. Oh, ya sama. Jadi kita sama ya, Mbak, nggak bisa berpindah. Iya, lama, Mbak. Kalaupun bisa nanti makan waktunya terlalu lama. Oh, jadi Mbak juga kalau berdiri gitu nggak bisa? Enggak, jadi sekarang meskipun nggak di luar, di dalam rumah, maksudnya di lingkungan rumah yang waktunya panjang pun aku dibantu. Karena memang kondisinya sudah jauh melebihi. Digendong gini? Enggak. Saya diangkat kayak berdiri tuh masih bisa. Kalau aku jadi masih kayak berdiri, bukan digendong ya. Jadi tapi berat gitu loh, jadi sewaktu-waktu bisa ambruk kapanpun. Nah gitu, jadi suamiku udah paham lah gitu untuk tapi ya itu adaptasi, Mbak, bener yang namanya saling menerima. Tapi ya. keren loh, Mbak, doain aku, Mbak. Amin. Biar dapat cepet ya. Gitu, biar dapat yang baik yang mau taruh lah, boleh DM aku di IG. Komen-komen di bawah. Boleh. Silakan. Katanya. Iya. Jadi teman-teman kalau hobi nonton TV ya, aku juga dulu sering banget suka nonton TV. FTV itu kan kayak bikin lucu ya, baper jadi kayak ke bawah, jadi ngebayang-bayangin gitu. Pokoknya senang aja, jadi hiburan tersendiri gitu kan. Nah, beliaulah penulisnya, teman-teman. Yang mainin tuh artis-artis, tapi di belakang itu ada tim kreatif. Ada tim kreatifnya. Aku ya malah yang nggak nyangka loh, Mas, bisa ketemu. Jadi sama-sama ya. Orang tiap hari lihat postingannya suka senyum sendiri. Kok indah banget ya, dalam saling melengkapi, tapi ya bahagia, adem gitu lihatnya. Jadi bapak siap nanti ya kalau ada genre yang pas. Jangan lupa ya dibikin tulisan, siapa tahu nanti kita diangkat jadi layar lebar sama Pak Hanung Bramantyo. Amin. Oke, Mbak, jadi gimana sih ceritanya Mbak bisa nulis gitu loh awalnya? Aku tuh kan waktu lulus SMA 2017 udah daftar kuliah ya, Mbak ya. Gagal. Kenapa tuh? Mungkin yang nggak masuk aja mungkin nilainya. Nilai tes tulis gitu ya, enggak sesuai. Udah SNMPTN yang jalur rapot nggak lolos. Udah yang seleksi bersama tes tulis di sana di kampus nggak lolos. Pokoknya kalau bisa dibilang masa down dalam hidup aku sampai sekarang itu waktu itu, Mbak, sampai nangis-nangis. 2017 orang mikirnya kan aku udah kebayang jadi mahasiswa pakai alma mater gitu kayak orang-orang. Itu gagal, jadi kayak hidup itu udah berhenti sampai di situ, udah kayak gitu. Sampai gitu ya. Terus abis itu sering ikut nulis-nulis di Facebook, suka ada komunitas ya nulis cerpen. Ikut banyak nulis antologi yang kumpulan cerpen sama penulis lain. Oh wow. Abis itu ada kenalan di Facebook, dia udah duluan masuk ke komunitas FTV. Dia nawarin aku, dia nge-WA katanya, Mbak, kamu punya bakat menulis, mau nggak aku gabungin ke grup FTV? Mau dong. Ya, aku langsung bilang mau ya, apalagi gratis. Iya betul. Diajari juga waktu itu ada mentornya. Oh, jadi nulis yang sesuai dengan ininya seperti apa gitu. Iya. Kan kita awam ya nggak tahu, diajari. Malah dia yang ngajakin aku, dia yang belum pernah lolos sampai sekarang. Jadi Mbak udah terbang tinggi gitu. Dia nulis yang di web novel gitu, Mbak, yang berbayar gitu, novel berbayar di web. Tapi dia udah berkiprah lama di web berbayar itu. Udah. Wow, udah gajian dong. Penghasilannya juga udah gede, udah jutaan. Bisa ya, tapi entah di FTV belum lolos. Belum, entah udah belasan. Katanya dia
Aku lebih baik nulis novel daripada bikin FTV. Aku nggak bisa. Mungkin setiap ini kan genrenya berbeda-beda. Jadi kadang-kadang konten pun seperti itu ya. Ada alirannya gitu. Benar. Jadi kadang ada yang ahli di bidang ini gitu. Gitu. Jadi menulis juga ada ininya lah. Seleranya masing-masing. Ada karakternya masing-masing. Dari situ gabung kebanyakan banyak timnya ya Mbak. Ada yang tim penulis skenario A, B, C. Nah sekarang aku gabung di 3 tim. Wah, itu target-target dong nulisnya. Maksudnya dikejar nih. Ada yang target. Siswa harus nulis sekian. Ada yang 2 hari harus beres. Tapi aku jarang ngambil yang gitu Mbak. Soalnya karena nulis itu kan harus ada moodnya ya, idenya. Terus selain itu juga aku kan punya vertigo. Jadi suka gampang pusing kalau lihat HP, laptop gitu. Jadi ngambil waktunya yang bebas, nggak terlalu dibatasi. Nggak target kayak gitu ya. Target. Oke. Apa sih maksudnya? Kita kan nih orang di luar sana pasti nggak kepikiran gitu loh ya, kita tinggal menikmati aja. Ternyata di balik itu ada tim-timnya banyak ya, termasuk penulisnya seperti Mbak Siva. Kayak gitu tuh maksudnya yang tulisan yang ditulis dengan cerita yang diangkat tuh sama persis atau enggak Mbak? Kadang ada yang sama persis ya Mbak, tergantung PH. Apa itu PH? Production house, rumah produksi. Gitu. Ada yang plak sama enggak 100% ya, pastinya ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Paling mirip ada yang 98%. Yang ada yang cuma 70% ada. Gitu. Terus ketika Mbak kan masuk nih, seperti apa sih maksudnya menjadi keanggotaan di sebuah grup penulisan FTV itu gitu. Maksudnya yang kriterianya bagaimana, kemudian target deadline-nya seperti apa, dan yang paling ingin kita tahu adalah penghasilannya Mbak Siva. Di apa ya? Kayak disortir gitu loh. Ini ya naskah cocok atau enggak. Jadi meskipun kita udah bertahun-tahun ya gabung di sana, tetap jadi dipilih dulu ceritanya bagus apa enggak. Jadi enggak kan kalau misalnya kontrak pasti lolos ya, kirim lolos enggak ya, karena kadang juga penulis moodnya beda-beda atau kadang keinginan kita si penulis sama yang nanti nerbitin ceritanya juga beda gitu. Terus untuk judulnya sendiri nih Mbak yang nentuin, bebas berkreasi, imajinasinya mau nulis cerita kayak apa, atau aku mau genrenya yang seperti ini? Kalau judul bebas ya, judul tergantung kita, tapi kadang judul ada yang dirubah sama SCTV atau misalnya Indosiar, ada yang dirubah, ada juga yang enggak, ada yang dari kita langsung gitu ya. Kalau untuk genre kita yang ngikutin keinginan mereka. Makanya teman Mbak enggak lolos karena mungkin belum genrenya belum bisa mengikuti alur mereka. Gitu. Karakter FTV ini kan aku lihat seru, lucu ya Mbak ya. Ya kan kayak gokil gitu lah. Kadang kalau tergantung kayak televisinya sih ya, kalau di Indosiar kan kayak lebih ke drama rumah tangga ya. Drama rumah tangga itu malah lebih mudah loh Mbak. Iyalah kan jadi rumah tangga, meskipun ya aku belum berpengalaman ya. Itu dapat ceritanya dari mana tuh Mbak idenya? Misal lagi kumpul sama ibu-ibu, dengerin aja. Gitu. Jadi kita cerita dari mereka. Ibu-ibu curhat sama Mbak Siva tiba-tiba bisa naik jadi layar lebar loh. Ya betul ya, karena setiap rumah tangga itu pasti memiliki cerita yang pasti beda-beda lah. 1000 emak-emak 1000 cerita ya. Gitu ya. Jadi berarti Mbak ini sudah bisa ngebayang-bayangin ini kira-kira kalau aku nanti berumah tangga kayak gini. Makanya ya lebih mudah yang genre rumah tangga. Tapi harus banyak bilang amit-amit juga sih Mbak, kan soalnya toksik kebanyakan si suaminya toksik. Iya. Oh gitu. Jadi yang diangkat memang iya sih kalau Indosiar memang seperti itu. Kalau untuk SCTV sendiri kan kayak drama percintaan ya Mbak. Itu mah jadi kita harus benar-benar ngehayal gitu ya, seolah-olah yang indah-indah. Pinternya halu ya Mbak. Oke. Iya seru sekali. Mudah-mudahan nanti cerita kita bisa diangkat nih ya. Amin. Di layar lebar juga ya. Mudah-mudahan amin ya, menjadi doa. Tapi ya, aku belum layar lebar loh Mbak, itu baru film televisi. Ini doa loh Mbak. Iya, amin ya. Siapa kan kalau di FTV perannya orang lain. Nah nanti kalau kita yang masuk kita perannya. Amin ya.
Nggak apa-apa kan, ini ngehalu dulu ya teman-teman. Atau kalau Mbak mungkin bisa nulis nih, misalkan ada kategori yang cerita inspiratif, nah Mbak bisa angkat tuh cerita-cerita yang dari kayak asal dari pihak sana nyari cerita yang kayak gitu, kita baru bisa ngirim. Kalau nggak ada permintaan kita nggak bisa, soalnya kan kita yang ngikutin mereka. Betul. Nah, yang paling terbaru nih Mbak nulis apa tuh yang udah baru aja tayang di SCTV? Udah agak lama sih, yang baru-baru mah yang drama rumah tangga itu. Yang ada yang mau proses Mbak, syuting di Bali, tapi syuting di Bali. FTV khusus Bali. Nonton ya teman-teman nanti. Ya, yang di Bali di mana tuh tayangnya? SCTV? SCTV, drama percintaan. Drama percintaan. Siapa nih artis yang paling sering memerankan cerita Mbak? Siapa? Ya, Hardi Fadila sering. Terus Lucky Perdana juga beberapa kali. Pas banget Mbak, waktu itu FTV pertama Eza Gionino, kan aku dulu suka ya. Kalau sekarang karena dia udah punya pasangan, jadi nggak terlalu ngefans, dulu aja. Maaf ya udah. Oh gitu. Itu kebetulan banget. Jadi main jadi kayak ya ampun gitu. Kan kita mah nggak bisa minta ya, pengen diperanin sama ini. Kan udah beda ininya. Iya, itu kebetulan. Dengan pengalaman menulis ini Mbak, pernah nggak maksudnya Mbak dilibatin untuk pembuatan filmnya secara langsung? Belum ya kalau itu, soalnya jauh. Mudah-mudahan nanti ya. Amin. Mudah-mudahan nanti Mbak juga jadi produsernya adalah. Amin. Oke. Terus pengalaman yang paling dari menulis ini udah berapa tahun sih Mbak nulis? Berarti dari kalau nulis FTV dari 2000. Bukan, mulai menulis aja lah, kemudian ke FTV 2018 sampai sekarang 2025. Kalau untuk FTV dari 2020. Dari 2020. Ya, FTV pertama itu Januari 2020. Sampai sekarang udah 37. Makanya tadi aku lihat di IG-nya. Jangan lupa teman-teman follow IG-nya Mbak Hasta ya, Mbak Siva Hasta di bawah ini. Nanti akan tayang, ada di layar. Ada dong. Kayak gitu. Nanti bisa ikutin tuh cerita apa nih yang ditulis sama Mbak Siva dan yang akan tayang di televisi yang kalian sukai tentunya. Nah, pencapaian apa yang paling bikin Mbak istilahnya selama menulis ini gitu, selain FTV ini atau di FTV sendiri? Aku seneng banget, bangga sama aku sendiri, alhamdulillah bisa sampai di tahap ini gitu. Pas waktu bisa nulis FTV khusus ultah SCTV ke-34. Itu soalnya susah. Aku ikut dari FTV apa ya? Pas SCTV ultah ke-31 aku udah ikut ngirim tapi nggak lolos. Pas ultah ke-34 baru lolos. Keren. Jadi ceritanya teman-teman, aku sama Mbak Siva ini awalnya tidak saling kenal. Kita kenal itu dari komunitas menulis. Bukan ya? Aku dikenalin teman ya, katanya Mbak lihat loh ada pasangan inspiratif, aku jadi ingat dirimu, kata dia. Terus aku minta pertemanan ke Facebook Mbak, jadi kita berteman DM-an. Sebelum itu ada yang nyaranin ke aku Mbak, Mbak kamu suka nulis, tulisanmu bagus loh. Itu ada Mbak Siva, kata dia. Ada Mbak Siva yang dia itu orang yang jago nulis FTV. Jadi memang takdir mempertemukan kita dari orang ada yang merekomendasikan. Gitu. Jadi dari follower kita masing-masing gitu. Gitu, dia disabilitas juga. Wah, keren sekali. Akhirnya kan kita komunikasi. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Nah, jadi teman-teman, meskipun kita seorang disabilitas ataupun kata orang dipandangnya apa sih kamu mah bisa apa? Ya salah. Mbak Siva ini adalah tim kreatif yang membuat cerita dari film-film atau sinetron-sinetron yang kalian tonton selama ini. Ya, di balik itu semua istilahnya jayanya sebuah televisi itu ada penulis kreatif yang ternyata beliau adalah disabilitas. Nah, yang pengen aku tahu juga Mbak Siva ini kenapa kondisinya, maaf ini. Iya, aku dulu bisa jalan loh Mbak pas. Bisa pas usia 4 tahun bisa jalan biasa pas balita, cuma tiap jatuh patah tangan ini sembuh lagi kan. Kalau masih kecil nggak ada takut ya, nggak ada trauma. Lari-lari lagi jatuh jatuh lagi, patah kaki kanan. Ya ampun. Jadi pokoknya tiap jatuh itu patah. Jadi nggak boleh kena benturan. Iya. Kalau istilah medisnya apa tuh Mbak namanya? Katanya sih rapuh tulang ya.
Iya sih, ada temanku beberapa yang seperti itu. Jadi juga. motorik juga kurang sih Mbak, sama kayak Mbak. Jadi kalau misal orang-orang tenaganya full, aku mah kurang. Oh gitu, tapi masih kuat ngayuh nggak Mbak? Kuat, kalau ngayuh kalau masih ngayuh kuat. Pindah yang susah ya? Nggak bisa kalau pindah-pindah. Kalau pindah nggak bisa sama sekali? Sama sekali. Jadi kalau dari kasur, misalkan ngesot-ngesot gitu, maaf. Kan aku mah di bawah ya, nggak pakai rancang gitu. Toilet juga kan disesuaikan. Kalau di rumah kan aku nggak pakai ini Mbak, ngesot-ngesot aja. Kalau Mbak kan pakai kursi roda ya di rumah. Nah, kalau aku enggak, soalnya kalau misal pakai kursi roda justru butuh bantuan orang banget gitu, nggak bisa apa-apa. Malah nggak mandiri. Gitu. Jadi kalau di bawah malah lebih akses, lebih mudah gitu, bisa lebih mandiri. Aktivitas lebih mandiri. Iya. Tapi kalau misalkan nih tanpa orang lain, misalkan di bawah malah bisa kan? Bisa. Kalau di bawah, kalau punya momongan insya Allah. Aman sih, tapi ya cuma kalau gendongnya pasti nggak kuat. Nggak harus digendong, saya juga nggak gendong anak saya Mbak. Anak saya nggak ada yang tak gendong. Itu pas bayi beneran Mbak? Beneran. Tapi kan kalau misalnya abis ASI gitu ya, suka dipupuk kan biasanya biar orang ayahnya, emaknya, simbahnya biarin. Saya tapi kan pasti si ayahnya itu kerja. Misalnya lagi di luar misalkan, nggak usah overthinking seperti membuat film FTV. Nanti aku selalu kepikiran gitu loh, tapi kan gitu pasangan kita kan nggak usah tapi pokoknya yakin aja ke Allah, nanti skenarionya yang nulis Allah Mbak, bukan kita sendiri. Iya benar. Iya, Mbak percaya apa enggak, aku tuh ngangkat beban 2 kilo 1 kilo aja, nggak usah 2 kilo, nggak kuat. Sama ngangkat tangan aku sendiri ke atas, sama nggak bisa, paling aku cuma bisa segini doang. Apalagi ngangkat bayi. Jadi waktu itu kalau aku menyusui, anakku tak seret. Jadi kalau dia masih bayi banget, ada perla itu kan kalau di kasur dilipat jadi licin tuh. Seret udah kita susuin. Itu kalau pas kepepet nggak ada orang. Jadi anak itu tergantung kita ngedidiknya. Kalau si anak tidak terbiasa dengan digendong, maka dia akan diam hanya dengan disusui sambil tiduran. Atau misal nangis gitu kan, kadang bayi itu kejer-kejer ya, nangis. Iya. Nggak digendong pun dia diem. Misal cuma kita berdua gitu sama aman. Iya. Iya, tergantung kita. Makanya itu aku bilang tergantung orang tua membiasakan si anak itu. Kalau anaknya terbiasa apa-apa dikit digendong, apa-apa dikit digendong, ya dia seperti itu. Kalau kita percaya dengan diri kita sendiri, dia anakku, dia akan terbiasa dengan aku, ya dia nggak nangis ketika nggak digendong. Yang penting mimi ibunya. Iya, makanya nanti Allah yang akan menulis skenario cerita untuk Mbak Siva. Amin. Nah, untuk di jangka panjangnya nih Mbak, apa sih yang perlu dijaga dari kondisi Mbak ini selain benturan kayak gitu? Yang penting nggak jatuh, yang penting nggak terbentur. Itu yang nomor 1 ya, nggak boleh jatuh. Jadi aku kalau misalnya ada anak kecil lari-lari kan kadang suka nyenggol-nyenggol, aku mah takut. Sama. Sama. Tapi kalau aku bedanya nggak resiko patah. Tapi kalau aku gampang banget ambruk. Itu aku sama. Jadi labil gitu duduknya, enggak itu gampang ambruk. Itu sama. Terus juga aku penulis, tapi hambatannya melihat laptop nggak bisa lama. Tapi itu juga bisa menghasilkan karya. Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Iya Mbak. Oke. Ya, kalau kayak apa, misalnya keluhan-keluhan gitu, misalkan dari aku kalau duduk lama apa gitu, ya nggak? Enggak sih, kalau misalnya sakit-sakit tubuh gitu ya. Enggak sih, cuma kalau misalnya udah capek, balik lagi kayak tadi karena punya vertigo, jadi suka gampang pusing kayak keliengan gitu. Iya. Oke, ya memang seperti itulah. Kita harus lebih peka ke diri kita sendiri, dan kalau apa ya, orang lain mah nggak bakal ngerti kan ya. Jadi kita yang harus bisa antisipasi dan it's okay, kita butuh istirahat, besok kita semangat kerja. Iya, karena kita istimewa ya Mbak. Iya dong, karena kita istimewa teman-teman. Seneng banget loh Mbak Siva, aku bisa ketemu. Pengen sih aku nulis-nulis lagi, tapi waktunya ya belum ada. Boleh nanti kalau kita mau kolaborasi kali ya. Mungkin aku harus bisa meluangkan waktu untuk. Tapi Mbak udah keren loh. Apanya? Konten banyak penontonnya. Udah keren. Amin. Mbak sambil bikin konten atau? Aku belum bisa ya. Suka masih grogi gitu loh Mbak. Aja ke bikin ini cerita buat FTV. Besok semoga bikin cerita layar lebar ya Mbak. Amin. Angkat cerita aku juga boleh Mbak. Amin. Dari tadi ya mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada genre yang pas dari sana. Amin. Oke, terima kasih
berikut teman-teman, demikian tadi cerita dari kita, dari Mbak Siva yang sangat memotivasi. Akhirnya bisa ketemu di Malioboro. Next kita tunggu kesuksesannya. Ada satu yang mau disampaikan. Apa nih? Buat pemirsa ya. Oh iya betul. Karena kondisi kita ya Mbak yang istimewa ini kan kadang dipandang sebelah mata. Iya betul. Itu jangan ditanggapi teman-teman. Emang sih saat itu kita pasti sakit hati ya. Iya. Kita pasti sedih. Tapi itu bisa dijadikan penguat. Nanti misalnya kita udah sukses, kita buktikan ke mereka bahwa ini loh berkat kalian aku bisa sekuat ini gitu teman-teman. Pokoknya jangan putus asa, tetap semangat. Semangat. Keren sih Mbak Siva, Masya Allah. Keren. Oke. Alhamdulillah ya, pertemuan kita hari ini. Mbak Siva lagi jalan-jalan di Jogja, mau lanjut jalan-jalannya lagi. Kita tunggu pokoknya kabar baiknya terus. Kalau nanti mungkin setelah ini ada yang ta'aruf, kita tunggu undangannya. Meskipun entah ya bisa datang apa enggak, yang penting doa selalu mengalir. Amin. Semoga cita-cita Mbak Siva tercapai, apa yang dicita-citakan di masa depan. Semoga dapat pasangan seperti Mbak Kiki. Amin. Seperti pasangan seperti si Masnya yang Masya Allah sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Salam buat Mbak Numa sama Ade ya. Iya, makasih banyak loh ya. Iya. Makasih banyak, sehat selalu, lancar rezekinya. Mbak juga ya. Terima kasih teman-teman. Ikuti terus video-video kita, cerita-cerita yang setiap harinya memberikan kejutan buat kalian. Bye-bye.